Pak, kasih makan ikan, Pak? Iya. Oh, ini keramba ikan apa, Pak? Ya. Keramba ikan apa, Pak? Ini ikan putih. Oh, ikan putih. Iya. Oh, baru jadwal kasih makan ya, Pak? Ya, sebenarnya dari tadi, cuman karena pas airnya masih tinggi, jadi kita tunggu airnya agak berkurang. Jadi sekarang pas waktunya untuk mau dikasih makan. Boleh nanya-nanya, Pak? Iya, silakan. Ini usaha ini sejak kapan dimulai, Pak? Kalau saya ini sejak 2018. 2018 Awalnya ya? memang di sana. Terus dipindahkan ke sini karena memang ada program kota yang memang di sana harus dibersihkan. Kemudian pemerintah membuat satu alokasi untuk dia khusus untuk karamba ini. Oh, Maka gitu. dia ditempatkan sekarang di sini. Oh, gitu. Penghasilan gimana, Pak, sebelum dibangunnya kawasan ini, Pak? Kalau penghasilan jelas ada perbedaan. Yang pertama kalau di sana penghasilannya sudah kurang, kosnya juga tinggi. Kalau di sini penghasilannya agak lumayan, kosnya kurang. Karena kenapa? Yang dibuat ini kan sudah beda dengan yang kita buat sendiri. Yang pertama ini pertipaan tiang-tiangnya dicor, kemudian besar, itu yang lebih daripada kualitasnya dia. Oh, gitu. Dulu. Terus kendalanya apa, Pak, di keramba ini, Pak? Kalau untuk kendalanya umum seperti biasa, bahwa dan itu sudah mudah. Dia kadang daringnya yang laku. Terus tingkat kematiannya juga selalu ada. Oh, gitu ya. Pasca airnya yang kurang normal itu, tapi itu nggak menuntut tiap tahun. Dia ada waktunya memang. Kedepannya gimana, Pak, untuk usaha keramba ini, Pak? Setelah dibangun kawasan ini nih. Kedepannya kawasan ini sudah mulai dipromokan untuk menjadi wisata kuliner. Nah, betul-betul ini kawasan yang kumuh. Oh, gitu, Pak? Ya, jadi ini yang kita berdiri ini betul-betul di daerah-daerah tumpukan sampah. Dan memang masyarakat di sini kan rata-rata nelayan. Oh iya, Jadi, nelayan. Ya, untuk masalah lingkungan itu mereka tidak terlalu peduli. Begitu. Nah, khususnya dari kebersihan seperti itu. Jadi memang ini daerah yang ya bisa dikatakan daerah yang termasuk daerah kumuh yang ya mungkin kompleks di situ, kumuh berat. Jadi daerah yang tidak terurus, tidak tertata seperti itu. Dengan terbangunnya kawasan ini, kondisi setelah sudah selesai, sudah diresmikan, iya. Masyarakat sudah mulai melihat, sudah mulai menikmati apa yang sudah dibangun, dan mereka bersyukur tentunya seperti itu. Bisa kita lihat bahwa daerah ini sudah mulai berubah, dan cuma berubah dari wajah, tapi dari segi pola hidup masyarakat, pola hidup, iya. Bisa merasakan pertumbuhan ekonomi mereka. Dan ya kita melihat juga sudah mulai muncul dari masyarakat ada sebagai pengrajin tenun. Iya, tenun ya, Pak, ya. Seperti itu. Dan terus di sini karena nelayan kita lihat sendiri ada karamba-karamba itu. Oh iya, keramba ya, Pak. Iya, itu adalah sharing dari pemerintah kota dalam hal penataan kawasan ini. Jadi pemerintah peduli dengan masyarakat karena untuk penataan kawasan, karamba-karamba yang awalnya tidak teratur seperti itu mulai ditata, dan itu akan menjadi suatu potensi wisata juga. Sini juga ada masyarakat yang pengrajin sofa seperti itu. Oh, sofa juga ada di sini ya, Pak? Ya, ada juga seperti itu. Di masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai tukang pengalas listrik. Di sini sudah mulai ada ya, Pak, ya? Sudah mulai bermunculan ya. Oke. Ada ya mungkin bisa dikatakan UMKM kecil-kecilan ini sudah mulai terbentuk dengan adanya penataan kawasan ini. Saya kira mungkin itu dampak dari penataan kawasan yang kita sudah lakukan. Semenjak saya di Taman RT, alhamdulillah, Pak. Yang dulu saya susah, Pak, saya punya hidup.
Iya, saya kalau saya cerita Pak sedih. Iya, coba Iya. saya mau boleh dengar cerita Ibu. Iya, kebetulan keliling bawa makanan anunya orang Pak. Semenjak saya temukan RT, Alhamdulillah kehidupan saya tidak ambil lebih dari cukup. Yang tadinya biasa saya punya juga kendaraan susah bayarnya, kadang agak telak. Alhamdulillah semenjak saya juga berterima kasih pada pemerintah mengizinkan saya untuk berjualan di taman ini. Setelah terbangunnya kawasan ini, kawasan Bungku Toko Petoaha untuk program Kota Tanpa Kumuh, perkembangan atau dampak sosial ekonomi itu sangat dirasakan oleh masyarakat di sini. Itu dengan kita lihat secara langsung bagaimana masyarakat terlibat dalam perdagangan ya, baik itu jasa wisata maupun pembukaan atau lapak-lapak dagangan untuk pengunjung di kawasan Bungku Toko Petoaha ini. Itu kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami di pemerintah Kota Kendari itu mendukung dengan kolaborasi pembangunan ruang terbuka hijau. Itu di kawasan sebelah kanan dari lokasi ini. Itu ada RTH Petoaha, di mana itu sebagai pusat publik masyarakat di Kota Kendari. Sebagian untuk wilayah Bungku Toko Petoaha ini itu dimanfaatkan sebagai sarana olahraga juga dan sarana kuliner bagi masyarakat sekitar.